Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hotimah, NIM 0306191009, Prodi PGMI 1 semester 3. Saya akan menjelaskan tentang materi pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi di kelas 4 sekolah dasar. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kemudian digunakan dalam kegiatan ekonomi. Tahukah kalian bahwa buku dan kertas yang kalian miliki terbuat dari olahan kayu? Kayu merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan dengan cara proses produksi. Tidak hanya untuk membuat kertas dan buku, tetapi juga untuk membuat meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Selain kayu, sumber daya alam banyak jenisnya, misalnya air terjun, sungai, gunung, bahan tambang, hewan, tumbuhan, udara, dan hutan merupakan sumber daya alam. Disebut sumber daya alam karena keadaan itu sudah ada dengan sendirinya dan disediakan oleh alam melalui pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi oleh manusia. A. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua macam, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia. Sumber daya alam ini dapat tersedia terus-menerus asal diusahakan oleh manusia. Contohnya, tanah, air bersih, udara, dan makhluk hidup. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus maka akan habis. Contohnya, berbagai macam bahan tambang. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam tanah. Tanah dapat 1. Sumber daya alam tanah. Tanah dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, permukiman, aktivitas ekonomi seperti pembuatan pabrik, pasar, toko, dan lain sebagainya. 2. Sumber daya alam air. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk minum, mandi, mencuci, pengolahan bahan makanan, irigasi, sampai untuk transportasi. 3. Sumber daya alam udara. Udara bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan. 4. Sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dimanfaatkan umat manusia sebagai bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Hampir semua bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. 5. Sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai macam bahan bakar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya minyak tanah, solar, pertamax, dan sebagainya. Semua jenis bahan bakar tersebut digunakan oleh rumah tangga dan industri untuk bahan bakar, sarana transportasi, dan pengolahan bahan baku. 6. Sumber daya alam bahan tambang. Bahan tambang selain minyak bumi adalah batu bara, bahan-bahan mineral, bauksit, dan berbagai macam logam. Pemanfaatannya adalah untuk bahan bakar dan obat-obatan.
Sumber daya alam itu diolah oleh manusia melalui proses produksi yang menghasilkan barang kemudian dijual ke konsumen. Proses pengolahan sumber daya alam sampai pemakaian di tangan konsumen ini dinamakan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam tersebut apabila dikelola dalam kegiatan ekonomi dapat digolongkan dalam jenis usaha antara lain sebagai berikut. 1. Usaha agraris. Usaha agraris bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya, usaha ini berkaitan dengan keadaan alam seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, air, dan sebagainya. 2. Usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif kegiatannya mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia, seperti pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. 3. Usaha industri. Usaha industri adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam ini misalnya A. Tidak membuang limbah ke sungai dan laut. B. Tidak membuang kotoran ke aliran air atau danau. C. Melakukan penghijauan atau reboisasi. D. Tanah perlu dipupuk penanaman dengan cara tumbang sari. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Cara melestarikannya yaitu A. Penggunaan bahan bakar pengganti minyak tanah seperti biogas dari kotoran ternak. B. Pembuatan motor atau mobil dengan tenaga matahari yang sekarang ini sudah mulai banyak dipakai. C. Penggunaan sarana transportasi seperti sepeda sangat menghemat energi minyak bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.